Lebih rajin sang istri datang ke gereja, ikut persekutuan. Nah, ini kebalikan. Seharusnya adalah, Bapak Ibu ada yang sampai hari ini sang suami masih pakai pukulan matahari dengan istrinya? Tidak ada ya. Saya bersyukur kalau kita masih lihat di kota-kota, belum ada lah. Tetapi saya melihat masih di kampung-kampung saya. Masih banyak sang suami pakai pukulan. Itu bukan anakmu itu. Bukan, itu anak orang lain kau pukulin ya. Jangan, sang suami. Itu bukan hidup yang bijaksana itu. Bapak Ibu ada yang suka mabuk di tempat ini? Pada kaum laki-laki? Gak ada. Sudah pada tobat semua. Amin. Suka malas-malasan? Jangan Bapak Ibu. Mesti harus bertobat sang suami. Kalau masih hidup yang seperti ini. Sang suami dituntut hidup bijaksana. Bukan hanya istri yang dituntut, tetapi juga sang suami dituntut. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu. Apa tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh sang suami? Kita akan melihat. Ya, kita baca satu firman Tuhan. Ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana sebagaimana kaum yang lebih lemah. Jadi Bapak sekalian Tuhan, yang dituntut bagi seorang suami kepada sang istrinya adalah apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hidup bijaksana. Apa artinya? Kita akan melihat Bapak Ibu. Artinya adalah hidup bijaksana, yaitu bukan hidup yang sembarangan, ngawur, ya, malas-malasan. Bapak Ibu ada laki-laki yang suka malas-malasan di sini? Belum ada. Tidak ada ya. Kalau ada berarti harus bertobat hari ini ya. Sang suami dituntut hidup bijaksana. Artinya adalah sang suami bukan hidup yang sembarangan, ngawur gitu ya. Suka malas-malasan. Jangan Bapak Ibu. Mesti harus bertobat sang suami kalau masih hidup yang seperti ini. Apalagi Bapak Ibu, hidup yang bijaksana artinya adalah bukan hidup yang dipenuhi dengan kemabukan. Bapak Ibu ada yang suka mabuk di tempat ini? Pada kaum laki-laki? Gak ada. Sudah pada tobat semua. Amin. Nah, Puji Tuhan, ini adalah tanggung jawab seorang sang suami. Yaitu jangan hidup dengan kemabukan, judi, merokok, membuang-buang duit. Seharusnya diberikan untuk anak. Ya, diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan buang-buang duit yang tidak berguna. Itu adalah keegoisan masing-masing dalam keluarga. Makanya tidak ada henti-hentinya persoalan, permasalahan dalam keluarga. Karena apa? Tidak seperti yang Tuhan katakan, hiduplah bijaksana. Maka hidup yang bijaksana itu adalah bukan hidup yang dipenuhi dengan kemabukan, judi, merokok yang tidak ada habisnya. Apalagi Bapak Ibu, hidup yang bijaksana yang dituntut Allah kepada sang suami, kepada istrinya adalah apa? Bukan hidup yang dipenuhi dengan apa? Nafsu birahi yang tidak terkontrol. Nafsu ini, suka itu, suka ini, suka itu. Bertobat Bapak. Bertobat dalam hal ini. Itu bukan hidup yang bijaksana yang Tuhan maksudkan. Nah Bapak Ibu, itu yang perlu kita pahami. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan hidup bijaksana bagi seorang suami? Yaitu bukan hidup yang dipenuhi dengan apa? Pukulan matahari. Bapak Ibu ada yang sampai hari ini sang suami masih pakai pukulan matahari dengan istrinya? Tidak ada ya. Saya bersyukur kalau kita masih lihat di kota-kota, belum ada lah. Tetapi saya melihat masih di kampung-kampung saya. Masih banyak sang suami pakai pukulan. Itu bukan anakmu itu. Bukan, itu anak orang lain kau pukulin ya. Jangan, sang suami. Itu bukan hidup yang bijaksana itu. Jangan. Kalau marah itu boleh. Tapi main pukul itu, tendang-tendang, gak boleh Bapak Ibu. Itu bukan seorang suami yang baik, yang hidup bijaksana. Maka ini dituntut bagi sang suami. Ya, jangan main pukul, gak boleh. Nah, Bapak Ibu saya Tuhan, hidup bijaksana yang diartikan bagi suami adalah bukan hidup yang dipenuhi dengan amarah yang meluap-luap, kasar. Kasar Bapak Ibu, itu tidak boleh. Ya. Yang berikutnya,
Hidup bijaksana yang dimaksudkan adalah mampu memimpin istri dan anak-anak untuk dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak sedikit lebih rajin sang istri datang ke gereja, ikut persekutuan. Nah, ini kebalikan. Seharusnya adalah hidup bijaksana menjadi kepala keluarga. Bapak Ibu, kepala keluarga itu harus mampu membawa istri, anak-anak keluarga dibawa kepada Tuhan. Nah, ini laki-laki hebat, Pak Nababan, luar biasa. Yang lain perlu juga, Pak, ya, untuk diteruskan hal ini. Nah, Bapak Tuhan, begitu juga Bapak Ibu sekalian. Laki-laki boleh membawa sang istri, anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Hebat, luar biasa. Itu perlu dilanjutkan. Nah, Bapak Tuhan, ini adalah yang dimaksud. Yang dituntut Allah bagi laki-laki yaitu harus hidup bijaksana. Nah, itu poin yang pertama yang dituntut bagi seorang suami dengan sang istrinya. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.